salam persaudaraan. Kali ini saya akan membahas tentang pecahnya dua kubu yang terjadi di dalam organisasi kita ini ya. Dua kubu antara kubu Murjoko dan kubu Taufik ya. Ini mana yang benar saya kurang tahu karena saya lokasinya cukup jauh dan saya tidak bisa memantau ke lokasi tersebut ya, ke pusat tersebut ya. Sehingga informasi mungkin yang kami dapatkan di sini di Sumatera ini mungkin hanya melalui media sosial seperti perpecahan di grup-grup yang telah dibentuk di sosial media lainnya seperti YouTube, yang mungkin ada beberapa oknum yang mungkin sengaja untuk membuat konten-konten perpecahan tersebut ya. Menanggapi ini anak saya ini. Menanggapi permasalahan seperti ini, saya sebenarnya ikut prihatin ya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya jauh dari lokasi pusat. Ini kan kalau saya amati ini hanya masalah administrasi saja ya. Tetapi kita tetap satu ya. Sehingga efek yang ditimbulkan itu terbawa sampai anggotanya ya. Ketika anggota itu mungkin tidak tahu hal yang sebenarnya atau mungkin hanya ikut-ikutan dan terprovokasi, terdoktrin oleh oknum-oknum yang memang menyebarkan berita-berita hoax atau mungkin sengaja menebar kebencian, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak dari anggota kita yang memang terjebak di situ ya. Oh, ini anak saya ini calon Sri Kandi juga ini mungkin nantinya kalau mau dia kan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa lambang dari badge kita, lambang dari logo kita itu lambangnya adalah hati yang berwarna merah, hati yang berwarna putih dan dikelilingi dengan hati yang berwarna merah dan ada pancaran sinarnya ya kan. Itu para tokoh-tokoh tersebut dahulu membuat logo atau lambang tersebut nggak asal-asalan asal bikin jadi wah seperti ini bagus ini keren, tidak, tetapi itu melalui beberapa proses apa ya, mungkin beberapa proses meditasi atau apa ya, sehingga jadilah bentuk lambang yang seperti itu, yang seperti kita ketahui saat ini ya. Ini anak saya mengganggu ini ya, mohon maaf ya. Nah, dari lambang tersebut kita ketahui banyak filosofi yang terkandung di badge tersebut, di logo tersebut ya. Seperti tulisan persaudaraan. Kenapa huruf P-nya besar dan huruf N-nya besar ya? Nah, itu memiliki makna filosofi tersendiri ya. Tentu kita sebagai anggota harus bisa memaknai tulisan tersebut ya, harus bisa menjabarkan apa makna tersebut ya. Dan persaudaraan ini kan diikat dengan sebuah tali persaudaraan ya, organisasi kita ini kan suatu ikatan batin yang memang terbentuk antara suku-suku tertentu, kelompok-kelompok tertentu, ras-ras tertentu dan agama-agama tertentu yang diikat menjadi suatu ikatan batin yang menjadi satu kan, seperti itu kan. Karena tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, bahkan di luar negeri pun sudah tersebar ya. Ini menandakan bahwa kita memang harus satu. Nah, ketika ada saudara kita yang memang membenci saudaranya sendiri, yang memang menjatuhkan, membenci, menfitnah saudaranya sendiri ya, tentu ini di luar dari ajaran yang kita terima dahulu ya. Tentu ini perlu dipertanyakan, apa sebenarnya yang dia pelajari ya. Apa mungkin dulu sirihnya itu memang sirihnya yang jelek dimakan ulat, atau mungkin yang sudah sobek-sobek, entah bagaimana, saya kurang tahu ya. Karena kalau saya sendiri dulu ya, karena memang saya pilih mana yang terbaik, mana yang terbagus, mana yang pokoknya yang paling the best lah saya pilih kan. Itu tidak sembarangan ya, dari hal-hal yang sepele seperti itu aja kita harus memang benar-benar memilih mana yang terbaik ya.
Sementara untuk hal-hal yang lainnya seperti pisang itu kan kita pilih juga yang terbaik, ayam yang terbaik kan. Nah, maknanya apa? Artinya apa? Ya kita harus menjadi orang yang memang terbaik ya. Segala sesuatu yang terbaik itu yang seperti apa kan? Tentu dengan landasan kebenaran yang sifatnya secara umum ya. Bukan eh, menurut apa namanya oknum-oknum tertentu ya. Kalau ada saudara kita yang memang membenci kita, ya berarti memang dia bukan saudara kita gitu aja kan. Dalam lingkup organisasi ini ya yang saya bahas ini ya, bukan di luar organisasi ya. Nah, itu tadi ya mengenai arti persaudaraan bahwa kita ini harus memang belajar banyak ya. Apa makna lambang, apa makna di situ ada senjata, ada apa namanya bunga teratai, ada yang kuncup, ada yang mekar, ada yang setengah mekar. Nah, itu harus kita harus bisa menjabarkan makna-makna tersebut ya. Tidak kita hanya sekedar ikut-ikutan, wah ikut. Yang penting jadi latihan gitu kan. Yang penting iso gelut. Nah, tidak seperti itu ya. Karena pencak silat itu dalam panca dasar itu yang nomor 3 ya, bukan nomor 1, nomor 3. Dan tidak ada juga panca dasar itu yang membenci untuk saudara sendiri itu tidak ada, tidak pernah diajarkan ya. Marilah kita semua untuk belajar dewasa ya, kita harus bisa memilih ya. Ketika pikiran kita untuk berbuat yang tidak bagus, yang tidak benar, berbuat untuk yang negatif, tentu hati kita ini tahu, oh ini perbuatan yang salah, ini perbuatan yang benar kan. Hati kecil ini tidak bisa dibohongin kan. Saat kita mencuri, pikiran kita terdorong untuk mencuri sesuatu karena mungkin kepepet lah anggap kan. Kita tidak punya uang, tidak bisa makan. Sehingga kita melakukan perbuatan pencurian. Pikiran kita terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Tetapi hati kecil ini tidak bisa dibohongi. Ya, karena saya juga dulu pernah mencuri kan. Ya cuman mencuri buah-buahan di tempat tetangga kayak gitu aja. Saya bukan spesialis mencuri ya, cuman mencuri kecil-kecilan lah kan. Mencuri buah-buahan, mencuri apa kan, pena kayak gitulah ya. Bukan mencuri yang skalanya memang sengaja untuk mencuri untuk membuat perut kita kenyang, bukan ya. Hati kecil ini tidak bisa dibohongi ya, bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Yakin hati ini tidak bisa berbohong. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, itu tetap hati ini tetap sama, tidak bisa dibohongi. Nah, apa makna setia hati itu? Ketika hati ini mengetahui bahwa itu perbuatan yang salah, maka kita harus percaya pada hati ini bahwa ini salah, ini tidak boleh dilakukan, ini harus dijauhi. Nah, itulah yang dinamakan setia hati. Tentunya lebih banyak lagi penjabaran yang lainnya yang mungkin saya juga perlu belajar ya, yang saya juga tidak ketahui ya. Karena di sini saya juga masih masih ingin belajar tentang makna setia hati ya. Ya, semoga di tahun 2002 nanti ya, kan itu genap 1 abad ya. Kalau untuk bulannya saya sendiri kurang tahu karena tidak tertulis secara resmi di situ untuk bulannya bulan apa, tanggal berapa, karena tidak tertulis secara resmi ya. Yang tertulis itu hanya tahun. Dan untuk tahun 2022 ini genap 1 abad atau 100 tahun ya. Harapannya nanti ketika pas genap 1 abad itu ya semua sudah terkontrol lah dari beberapa anggota kita, teman kita, sedulur kita kan. Semuanya bisa bersatu, bisa yang digaungkan saat ini adalah nyawiji kan. Nah, semoga itu memang bisa terlaksana dengan baik ya. Tidak hanya asal-asalan ya. Makanya ketika kita latihan itu, apapun itu ke-SH-nya, apapun itu materinya, itu harus kita cermati. Kadang kan ada memang orang yang
hanya ikut-ikutan gitu kan ketika diajari materi juga. Jadi orang itu tidak bisa menghafal asal-asalan, yang penting ikut-ikutan, yang penting tes, yang penting lolos. Nah itu kan yang namanya tes, yang namanya ujian itu kan, ketika kita tidak lolos maka ya kita tidak naik kelas kalau di sekolah kan. Ujian yang terjadi di organisasi kita ini, semua yang diuji ya pasti lolos, tidak ada yang tidak lolos. Nah seperti itu kan. Nah itulah ya, perlu dipilih-pilih mana yang mungkin berhak untuk menyandang predikat sebagai pendekar tingkat 1. Itu sebenarnya masih perlu proses sortirasi lagi ya, karena tidak mudah untuk mengemban tugas, mengemban amanah ini ya. Tidak hanya sekedar menjadi warga, sudah menjadi warga wah iso gelut rono rene, iso ngeroyok uang. Nah itu sebenarnya perbuatan yang salah itu ya. Karena dalam berbagai macam pencak silat pun mengajarkan bahwa ngalah, ngaleh, ngamuk. Nah itu kan apa maknanya ya dipahami sendirilah, dicari sendirilah apa maknanya ngalah, ngaleh, ngamuk itu. Masa ya perlu dijabarkan di sini kan ya, saya rasa nggak perlu lah ya. Ya itulah buat sedulur-sedulur kita, semoga kita semua bisa lebih bijaksana, bisa lebih dewasa, bisa lebih matang dalam mempertimbangkan suatu hal yang mungkin bisa merugikan orang lain, yang mungkin bisa mengakibatkan perpecahan di antara kita. Harapannya kita semua bisa menimbang kembali apa yang perlu kita lakukan ya, tentunya dengan dasar kebenaran ya, bukan dengan dasar hawa nafsu kita ya. Salam persaudaraan.